Halo semuanya, di sini aku mau jelasin nih apa aja sih nilai-nilai konservasi dalam kampus keberlanjutan satu. Yang pertama adalah infrastruktur hijau, yang kedua adalah energi hijau, yang ketiga adalah perubahan iklim, dan yang terakhir adalah pengelolaan hijau yang berindikasi pada pengelolaan air. Tapi kalian penasaran gak sih substansi dari empat hal tersebut? Yang pertama adalah infrastruktur hijau. Jadi, infrastruktur hijau atau green infrastructure adalah sebuah konsep atau pendekatan perencanaan tata ruang yang memanfaatkan sistem alami dan semi alami serta elemen lingkungan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Lalu secara sederhana, ini adalah pembangunan yang mengintegrasikan alam ke dalam lingkungan, perkotaan, dan pedesaan untuk menyelesaikan tantangan infrastruktur secara berkelanjutan, alih-alih hanya mengandalkan struktur beton atau abu-abu tradisional. Perkenalkan, nama saya Intan Surewigati. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai energi hijau. Energi hijau adalah energi bersih yang berasal dari energi terbarukan yang meliputi matahari, air, panas bumi, serta biomasa. Energi ini adalah energi yang ramah lingkungan serta tidak akan habis. Energi ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap fosil. Penerapannya yang ada di UNES yaitu yang pertama ada panel surya. Panel surya ini sebagai pencahayaan serta pengisian daya. Yang kedua ada statos sebagai transformasi mahasiswa. Yang ketiga ada biogas yaitu limbah dari manusia dari rusunawa. Yang keempat ada edukasi penelitian mengenai energi terbarukan yang melalui pelatihan dan pembuatan trainer PLTS. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila Asna Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca, terutama dipicu oleh aktivitas manusia sejak revolusi industri. Suhu bumi telah naik mencapai 1,2 derajat Celcius dan berpotensi melewati 1,5 derajat Celcius tanpa tindakan global. Dampaknya mencangkup bencana alam, kenaikan permukaan laut, perubahan curah hujan, serta ancaman terhadap ekosistem dan ketahanan pangan. Adapun penyebab utama perubahan iklim, yang pertama yaitu efek rumah kaca berlebihan. Yang kedua, transportasi berbahan bakar fosil. Dan yang ketiga, industri dan pertanian. Lalu adapun peran konservasi dalam perubahan iklim. Yang pertama yaitu sebagai mitigasi, konservasi hutan, reforestasi, perlindungan mangrove atau lahan basah, dan pertanian berkelanjutan membantu menyerap karbon dan menekan emisi. Yang kedua sebagai adaptasi, konservasi air dan tanah, pelestarian keanekaragaman hayati, restorasi pesisir, dan pengelolaan daerah tangkapan air yang meningkatkan ketahanan ekosistem dan manusia terhadap dampak iklim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Hakim Chandranegara. Di sini saya akan membawakan materi keempat dari kampus keberlanjutan 1 tentang pengelolaan air. Pengelolaan air di universitas adalah upaya kampus dalam aspek pengelolaan air untuk mengatur penggunaan air agar lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui beberapa upaya seperti penggunaan alat hemat air, pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan non-minum, serta pengelolaan air limbah melalui instalasi pengolahan sebelum dibuang atau digunakan kembali, serta memberikan beberapa edukasi kepada mahasiswa dan juga staf yang ada di lingkungan kampus agar menggunakan air secara bertanggung jawab. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan air dan menjaga ketersediaannya bagi seluruh aktivitas kampus. Selanjutnya, UNES sebagai kampus konservasi. Implementasi dan upaya UNES sebagai kampus konservasi dalam pengelolaan air masih dilakukan secara bertahap dan juga masih terbatas. Seperti pemanfaatan air limbah dari toilet dan air wudhu agar digunakan kembali sebagai air pembilas WC yang tidak memerlukan air bersih. Selain itu, air limbah yang telah melalui beberapa proses pengolahan juga digunakan untuk keperluan penyiraman tanaman. Program konservasi air UNES mencakup beberapa inisiatif, contohnya seperti melakukan pembangunan embung UNES atau waduk, tangki
pengenan air hujan di beberapa fakultas, serta kolam di Tugu Konservasi. Embung UNES berfungsi sebagai waduk penampung air hujan untuk menjaga ketersediaan air di lingkungan kampus. Selain itu, sistem rain harvesting juga diterapkan di beberapa lokasi seperti fakultas-fakultas di UNES. Air hujan yang tertampung akan diolah melalui sistem ini untuk dimanfaatkan sebagai penyiram tanaman dan kebutuhan lain yang tidak memerlukan air bersih. Melalui beberapa program tersebut, UNES terus berupaya mendukung terwujudnya kampus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan air. Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, apa sih SDGs itu? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini merupakan sebuah agenda global yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan yang spesifik dan 169 target yang lebih rinci, dirancang untuk dicapai pada tahun 2030. Universitas Negeri Semarang sebagai kampus konservasi mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam seluruh aspek akademik dan fisik kampus. Lebih dari 86% area kampus sekarang 151 hektar merupakan ruang terbuka hijau, termasuk hutan kampus yang mencakup lebih dari 25% wilayah sebagai paru-paru kampus dan laboratorium alam. Fasilitas seperti gedung wisata pendidikan memperkuat fungsi edukasi melalui koleksi tanaman langka dan kawasan pertanian ekologis. UNES juga menerapkan energi hijau dengan panel surya, biogas, serta shuttle listrik, serta konservasi air melalui embung, sumur resapan, biopori, daur air limbah, dan rain harvesting. Seluruh inisiatif ini menjadi strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan serapan karbon dan penguatan ketahanan ekosistem. Dengan kebijakan dan anggaran yang terukur, UNES menegaskan perannya sebagai pelopor kampus berkelanjutan. Makasih. Oh, belum aku kata lanjut kalau mana. Apanya? Oke.